dalam gemuruh Perang Agustus 1945, menyiksakan langit Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 menjadi saksi bisu kekalahan Jepang. Bom berkuat kekuatan dahsyat menjadi diraja kiamat, memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Di tengah kepungan abu dan reruntuhan, kecambuk pula semangat perubahan di tanah air Indonesia. Keputusan-keputusan bersejarah lahir dalam rapat gelap di Pesanggahan Timur. Dan di tengah perbedaan pandangan, Bung Karno harus menari di tepi hilangnya kekuasaan. Kali saya mendengar berita dari radio BBC London Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi perkosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera memaksa para golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Jadi kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali kawan. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita segera meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Kalau begitu, Bung Dairul dan Tributi, kalian pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan anggota lain akan merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sini? Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua pemuda setuju Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya pada rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya di rapat PPKI, karena PPKI dibuat oleh Jepang dan kemerdekaan haruslah berasal dari usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Apakah kita harus menunggu janji manis itu? Jepang saja sudah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekuatan segelintir itu tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba perhatikan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperuntukkan itu? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita juga semakin cepat pula untuk mengakhiri penderitaan bangsa kita. Baiklah, kalau begitu, berikan kami waktu untuk berunding bersama. Baiklah kalau begitu, kami semua akan pamit. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting adalah sekarang kita harus menghadapi sekutu yang berniat menguasai negeri kita. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan di sidang PPKI mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja?
Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita juga harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa saya dan Muhammad Hatta diculik? Maaf Bung Karno, kami golongan muda memiliki pandangan yang berbeda tentang waktu dan pelaksanaan proklamasi. Ya, kami sangat setuju bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk proklamasi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Kami sangat menghargai Anda mengaku sebagai pemimpin kami. Tapi kami juga ingin berjuang untuk kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Saya mengerti tekad dan semangat kalian. Kita semua ingin kemerdekaan Indonesia. Mari kita bersatu dan berjuang bersama. Baiklah Bung, ini naskah proklamasi yang sudah kita rumuskan bersama Bung. Sudah kita periksa dan sudah kita setujui bersama. Terima kasih. Kita telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Sekarang kita perlu mengetik naskah ini agar siap untuk dibacakan. Baik, saya akan mengetik naskah ini Bung. Naskah proklamasi akan jadi dalam waktu singkat. Bagus. Setelah selesai naskah diketik, saya akan menandatanganinya. Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Berita ini akan menyebar ke seluruh kota. Semua orang akan merasa terinspirasi oleh semangat kemerdekaan kita. Inilah awal perjalanan kita sebagai bangsa merdeka. Mari kita jaga perjuangan kita dengan sepenuh hati.
sangat bangga sekali karena telah berkontribusi dengan mencari bendera merah putih. Ini adalah lambang kemerdekaan kita. Semoga kemerdekaan ini tetap abadi dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Peristiwa ini membawa kabar baik kemerdekaan Indonesia yang sudah ditetapkan, dan peristiwa ini mengajarkan bahwa dalam gejolak perubahan, nilai-nilai moral dan demokratis menjadi pilar utama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keadilan dan partisipasi rakyat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kesatuan menjadi kunci. Hal ini menginspirasi untuk menjunjung tinggi keadilan, mendengar berbagai suara, dan menerapkan demokrasi sebagai fondasi kokoh menuju masa depan yang adil dan harmonis.